Halo happy people, ketemu lagi sama aku Rizky Soleha dalam acara Millennial Speak Up. Pastinya akan seru banget nih karena kita bakalan bahas kreativitas dan aktualisasi generasi muda dalam menghadapi isu-isu kependudukan pasca pandemi. Ribet banget gak sih kedengarannya? Tapi jangan pusing happy people. Kita di sini akan membahas lebih spesifik tentang pendidikan karena generasi muda nih pasti gak jauh-jauh lah problematikanya. Ya kalau gak cinta ya pendidikan. Nah, happy people, kualitas sumber daya manusia ini unsur penting loh dalam kemajuan suatu negara. Meskipun ya, kita sudah memasuki era 4.0 dan nantinya akan berlanjut ke era 5.0 karena ada pandemi ini, ada percepatan era. Dimana kak, emang iya ya, semua kegiatan akan digantikan dengan robot saat era 5.0? Memang banyak penelitian yang bilang bahwa iya, semua kegiatan 75% akan digantikan dengan robot. Tapi, peran sumber daya manusia masih menjadi peringkat pertama karena sumber daya manusia itu adalah sumber yang paling terpenting untuk kemajuan suatu negara. Suatu negara tidak akan maju jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Contoh nih ya, saat negara kita bersaing memperebutkan medali Olimpiade Tokyo 2020 yang penundaannya ada di tahun 2021. Nah, berakhir nih hari ini nih. Pasangan bulu tangkis ganda putri Greysia Poli dan Apriani Rahayu tidak akan bisa meraih medali emas nih jika mereka bukan atlet berkualitas, bukan sumber daya manusia berkualitas. Masa iya negara yang mengikuti Olimpiade memberikan sumber daya manusia yang tidak berkualitas? Kan gak mungkin. Semua negara pasti pengen medali kan. Maka dari itu, kualitas sumber daya manusia itu tetap nomor 1. Untuk informasi ya happy people, dalam rilis World Economic Forum mengenai indeks daya saing global, Indonesia berada di posisi 45 dari 140 negara di dunia pada tahun 2018. Sedih ya happy people. Peringkat ini memang mengalami penaikan sih dari tahun sebelumnya, tahun 2017, yang mana posisi Indonesia berada di posisi ke-50. Tapi walaupun begitu ya happy people, memang cukup rendah sih kalau dibandingkan dengan 140 negara. Nah, maka dari itu nih people, kita sebagai generasi milenial harus membantu negara kita untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas agar peringkat kita di World Economic Forum juga bisa naik dari 45 dan naik menjadi posisi yang lebih tinggi. Nah, happy people sudah pada tahu kan ya bahwa negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini sudah masuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Oleh sebab itu, sebagai negara yang sudah masuk masyarakat ekonomi ASEAN, kita harus bisa nih memberikan output agar kita bisa menjadi simbiosis mutualisme antara negara. Jadi, kalau misalkan kita menerima input terus, kita akan menjadi negara yang rendah kapitalisasinya. Nah, daya saing ini sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia karena sumber daya manusia itu mampu menggerakkan sektor-sektor produktif di berbagai bidang. Happy people pada tahu gak sih kenapa kualitas sumber daya manusia bangsa kita ini rendah? Alasan utamanya nih ya, karena disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan negara kita. Kok bisa? Kenapa rendah pendidikan? Karena nih faktanya angkatan kerja Indonesia masih didominasi tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP ke bawah. Wow. Jadi nih ya happy people, walaupun kita punya bonus demografi terbesar dari penduduk usia produktif, ya tapi kalau kualitas pendidikan negara kita masih rendah, sama aja. Hal itu gak punya arti dalam kemajuan untuk mendorong sumber daya manusia kita. Emang apa sih parameter sumber daya yang berkualitas itu? Kayaknya dari tadi kita bahas berkualitas mulu. Tapi kita nggak tahu nih parameternya gimana. Nih, aku kasih tahu nih happy people. Untuk happy people yang berjuang mewujudkan Indonesia menjadi negara yang unggul, menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sumber daya manusia yang berkualitas itu yang pertama,
memiliki integritas, spiritualitas, moralitas, serta akhlak yang baik. Yang kedua, memiliki prinsip kebinekaan dan saling toleransi. Yang ketiga, yang pasti kemandirian dong. Dan yang keempat nih, yang paling penting, yaitu mampu berpikir kritis, inisiatif, dan kreatif. Nah, ini bisa menjadi tools atau modal utama sebagai syarat untuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini nih yang dibutuhin oleh negara kita. Orang-orang kayak gini nih yang dibutuhin oleh negara kita. Semua standar kualitas sumber daya manusia berkualitas utamanya adalah berasal dari pendidikan. Pendidikan yang berkualitas melahirkan sumber daya yang berkualitas. Tapi, pandemi yang saat ini nih sangat berdampak signifikan pada sektor pendidikan di Indonesia. Mau nggak mau, pemerintah harus membuat kebijakan baru dengan sistem pembelajaran dari rumah. Mulai dari tatap muka dari Zoom, mau tidak mau instansi pendidikan harus menggunakan e-learning. Nah, hal ini nih yang memiliki dampak pada berjalannya pembelajaran bagi instansi pendidikan, di mana nih mereka belum bisa menyesuaikan keadaan secara cepat, sehingganya mengakibatkan keefektifan penyerapan ilmu menurun, hingga mempengaruhi terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Di mana belum lagi masa-masa pelajar yang utamanya sekolah dasar yang harus menggenggam teknologi lebih dini untuk menyesuaikannya. Mereka kehilangan sosialisasi dan mereka juga kehilangan adaptasinya. Seluruh lapisan pelajar memang mengalami culture shock belajar. Selain dari dampak posisi sosialisasi nih, ada juga dampak pada kelemahan akses jaringan. Dan ini yang menjadi masalah utama pendidikan saat ini. Tingkat ekonomi dan keadaan daerah ini menjadi penyebab utamanya timpangnya transfer ilmu setiap pelajar. Pelajar yang tidak bisa menggunakan fasilitas wifi gratis hingga tidak bisa menggunakan fasilitas perpustakaan, mau tidak mau membuat mereka harus membeli buku yang nominalnya itu nggak sedikit. Keadaan daerah juga yang berbeda setiap pelajar, bagi mereka yang tinggal bukan dari perkotaan itu akan kesulitan mendapat akses yang baik untuk belajar setiap harinya. Memang hal ini akan mengurangi motivasi mereka untuk mencapai target-target mereka. Nah, dengan menjawab kondisi ini nih, pemerintah telah membuka bantuan-bantuan nih, mulai dari bantuan kuota, keringanan UKT atau uang pendidikan, dan bagi tingkat universitas, pemerintah juga membuka kesempatan merdeka belajar seperti magang, studi independen, mobilitas internasional, kampus mengajar, hingganya program belajar lintas budaya. Nah, happy people, untuk memutus rantai pandemi ini memaksa kita harus beraktivitas dari rumah. Ini adalah satu-satunya pilihan ya, dan mau gak mau, agar kita bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kita wajib produktif walaupun dari rumah. Sebenarnya banyak loh dampak positif pas kita lagi di rumah aja. Kita lebih fleksibel ngikutin banyak kegiatan, menghabiskan waktu bersama keluarga, self-healing, upgrade skill, dan kegiatan lainnya. Dan happy people gak perlu lagi nih buang-buang uang untuk ongkos dan buang-buang untuk makan di luar. Nah, jadi hemat kan? Sebagai generasi muda nih happy people, langkah kecil untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia itu bisa berasal dari produktivitas kita loh. Terus apa aja sih yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini? Nah, ini dia tips untuk menjadi produktif di tengah pandemi. Yang pertama, mengikuti volunteer mengajar atau menjadi asisten dosen. Banyak dari pelajar yang faktanya kurang bisa menyerap materi di tengah situasi sistem belajar seperti ini. Menjadi volunteer mengajar akan menjadikan happy people sebagai sumber belajar bagi mereka. Nah, selain itu juga bisa mengasah skill public speaking happy people loh. Yang kedua, mengikuti kelas atau course pengembangan hard skill. Nah, selama pandemi ini, banyak banget instansi dan organisasi yang membuka kelas dari gratis hingga berbayar, dan semuanya dilakukan full online atau secara daring.
Nah, happy people bisa nih ikutan kelas. Ada loh yang tersedia kelas desain, dan ada juga yang membuka kelas digital marketing, hingga membuka kelas Microsoft hingga akuntansi. Nah, yang ketiga, happy people bisa mengikuti campaign produktif. Nah, happy people bisa ikut campaign dengan mengajak orang lain untuk ikut produktif. Nantinya happy people akan mendapat sertifikat, relasi, dan pengalaman yang berguna untuk CV happy people. Hal ini bisa melatih happy people untuk memiliki kesadaran sosial untuk memperbaiki sekitar. Nah, yang terakhir, happy people bisa mendaftar dan ikut program Kampus Merdeka. Program ini digagas oleh pemerintah untuk mahasiswa bisa mengembangkan skill, memiliki pengalaman baru dengan perusahaan, hingga pengalaman belajar di berbeda universitas. Ini adalah peluang besar loh happy people, yang selain meningkatkan produktivitas, juga akan mendapat uang. Mungkin sekian dulu ya happy people dari aku. Intinya berkurangnya motivasi memang itu adalah hal yang wajar. Namun jangan terlalu lama ya, karena happy people harus produktif agar bisa mendukung tercapainya sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Kuncinya satu, jangan berhenti mengejar asa, dengan satu langkah kecil bergerak untuk produktivitas. Thank you.